Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Ada di antara kita yang berpikir kalau awalnya rezeki kita sedikit nanti jadi berubah jadi banyak. Kalau awalnya jodoh kita itu yang itu nanti jadi yang ini, siapa tahu yang lebih baik misalnya ya. Yaitu sebenarnya adalah satu ilmu yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Yang penting adalah doa itu bagian dari kewajiban seorang hamba. Itu yang penting. Jadi kita harus selalu berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa ya. Dan Allah berfirman ya, berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi memang Allah mengatakan kepada kita, berdoa nanti pasti aku kabulkan. Jadi mintalah apa saja, mintalah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Voice of Islam. Of Islam. Of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Nisa Fauliza dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan pada rubrik cerpen kali ini, saya akan membacakan sebuah cerpen dari seseorang bernama Andi Rama dengan judul Last Destination. Penasaran dengan ceritanya? Langsung kita simak berikut ini. Aku duduk di bangku kereta yang cukup sepi. Hanya beberapa orang yang masih enggan keluar dari gerbong terakhir ini. 8A. Mataku menatap nomor di atas jendela di mana aku duduk sendiri di kursi panjang ini. Melihat jendela yang memampangkan pemandangan desa di sore hari membuatku merasa tenang. Aku merogoh tas kecilku mencari-cari sebatang coklat yang aku beli di tos serba sebelum kereta berangkat. Tangan kecilku terus mengorek-ngorek isi tas. Hanya ada sisir, cermin kecil, bedak, sabun muka, dan jepit rambut. Mana, ucapku kesal. Tak tahu kenapa aku ingin sekali memakan coklat dan merasakan betapa nikmatnya saat ia meleleh di mulutku ditambah butiran kacang yang membuatku rapuh melupakan dunia, serta rasa pahit yang ditutupi rasa manis yang begitu intens di lidah. Ah, kenapa harus hilang? Ucapku lagi membuat beberapa orang melirik ke arahku. Terpaksa aku berpura-pura mencari cermin dan melihat wajahku yang kecapean. Bibir tipisku yang tampak memucat, mata besarku yang dilingkari warna hitam di tepinya, rambutku juga acak-acakan. Benarkah seharian di kereta tanpa mandi membuatku jelek? Aku merapikan rambutku yang bergelombang panjang, menutup cermin dan berpura-pura tidak ada apapun yang terjadi. Mataku terus memandang jendela kaca kereta, namun pandangan otakku entah berada di mana. Aku masih memikirkan coklat itu. Aku ingat aku memasukkannya ke dalam tas. Dari kecil, makanan kesukaanku adalah coklat. Tak pernah ada hari tanpa coklat. Tak seperti anak kebanyakan, aku selalu menyikat gigi 3 kali sehari sehingga aku tak pernah mengeluh sakit gigi karena kebanyakan makan coklat. Cornelia Jasmine. Ya, namaku memang agak kebule-bulean. Namun, teman-temanku memanggilku Coco, karena mungkin Co yang pertama dari kata coklat dan Co yang kedua dari namaku, Cornelia. Perjalanan ini terasa sangat lama membuatku mulai mengantuk. Semakin lama mataku semakin lelah untuk terbuka. Perlahan namun pasti aku memejamkan mata.
Coco, Coco! Ada yang memanggilku. Suara berasal dari belakang gerbong yang mulai gelap ini. Aku berdiri dan beralih ke belakang. Aku hanya melihat wajah-wajah penumpang lain yang tengah tertidur. Rasa bingung mulai menghinggap di otakku. Aku berjalan-jalan pelan ke belakang mencari-cari suara yang memanggilku. Coco, Coco! Suara pelan itu terdengar lagi. Asalnya dari belakang gerbong. Aku melangkah ke ujung gerbongku. Tunggu. Aku sadar. Bukannya ini gerbong terakhir? Pikirku bertanya. Aku membuka pintu gerbong. Ternyata masih ada gerbong lain di belakang. Gerbong berwarna coklat tua. Coco, masuklah. Suara itu terdengar lagi namun sangat pelan. Karena yang ku dengar sekarang hanya suara bisingnya roda kereta yang melewati rel. Aku menatap ke pintu yang tertutup di gerbong itu. Dan aku pun melangkah pelan untuk membuka pintu itu. Aku bangun dari tidurku, melihat jam tangan coklat di tangan yang terbungkus jaket berwarna krem. Aku menatap jendela yang suasananya gelap dan suram. Aku memutuskan untuk kembali memejamkan mata. Coco. Aku berdiri di depan gerbong coklat itu. Aku harus membuka pintu itu. Aku melangkah dan membuka pintu itu. Brak! Di dalam gerbong itu begitu gelap. Aku tak bisa melihat apapun. Aku melangkah masuk dengan pelan. Suasana gelap dan suram menyelimuti. Udara dinginnya malam masuk dari pintu dan aku merinding kedinginan. Aku menatap sekitar, tak ada apapun. Hanya remang-remang barisan kursi yang terlihat di depanku. Dengan lembut, sebuah tangan menyentuh kakiku. Aku melihat ke belakang. Belum selesai aku memeriksa seseorang menarik rambutku, aku tersentak mencoba keluar gerbong. Brak! Angin menutup pintu gerbong. Aku mencoba membukanya namun sangat sulit. Kini hanya ada aku, gelapnya gerbong misterius ini, dan makhluk lain yang tak tampak olehku. Aku menghela nafas dengan cepat. Mataku terbelalak menatap gelapnya gerbong. Tubuhku tersandar ke pintu gerbong ini. Denyut nadi terasa sangat kencang. Rasa panik membuatku resah. Apa yang kau inginkan? Ucapku keras dengan rasa takut mendalam. Pelangkahlah. Ucap lirih suara dalam kegelapan itu. Aku terhentak. Kakiku mulai melangkah pelan menembus kegelapan. Tanganku meraba-raba sekitar. Slet. Seseorang menarik jaketku yang tak kututup. Buk. Jaketku terjatuh ke alas gerbong. Aku terdiam, nafasku sangat sulit kukontrol. Rasa penat memuncak di dada, ketakutan membungkusku dengan erat. Sesak, benar-benar sesak. Siapa kau? Ucapku terisak-isak dalam jebakan kengerian paling kelam yang pernah aku alami. Clek, clek, clek. Lampu menyala di teras gerbong ini. Blok! Pintu gerbang terbuka. Mataku yang mulai berlinang menatap senang. Bibirku yang bergetar mulai terukir sebuah senyuman. Aku berlari cepat menginjak jaketku yang lupa aku pakai untuk melapisi kaos hitam yang aku pakai. Kakiku yang disenjatai sepatu coklat bertali berlari menuju gerbong asalku. Aku seperti menginjak sesuatu saat aku baru satu langkah di gerbongku. Aku mengangkat kakiku. Sebuah permen coklat tergeletak. Aku mengambilnya dengan tanganku yang masih merinding ketakutan. Saat aku mulai kembali mengangkat kepalaku, aku melihat permen-permen lain tergeletak membentuk garis lurus menuju gerbong depan. Mataku yang penuh tanda tanya tak henti-hentinya keheranan dengan apa yang terjadi. Rasa takut perlahan terkalahkan oleh rasa penasaranku yang semakin memuncak. Ya, aku pun melangkah mengikuti permen coklat yang tergeletak. Penumpang lain terlihat tertidur pulas di kursi-kursi mereka. Hawa dingin AC membuat mereka memeluk tubuh mereka sendiri dengan eratnya. Gerbong demi gerbong aku lalui dengan berjalan pelan. Butiran permen coklat masih tersusun dan berakhir di dekat sebuah jaket berwarna krem. Ya,
Jaketku. Aku terdiam di depan jaket itu. Bola mataku keheranan menatap jaketku tergeletak. Aku kemudian berlari, melompati jaketku, dan berlari melewati gerbong demi gerbong, namun butiran-butiran permen yang tergeletak kini tak aku lihat. Hentakan kakiku tak membuat penumpang lain terbangun. Nafasku terengah-engah saat berlari. Rambut panjang bergelombangku terkibas saat tubuhku tergoncang dengan kecepatan langkahku. Pandanganku terus menuju ke depan, namun sekali lagi aku bertemu jaketku. Aku mulai berpikir bahwa kereta ini seperti membentuk cincin yang tak ada putusnya. Kini aku berada di gerbong ini, gerbong di mana asal sebuah suara pelan memanggil namaku. Lampu masih menyala terang di atas kepalaku. Dengan terus mengatur nafas, aku memberanikan diri menarik jaketku. Buk! Sebatang coklat terjatuh dari saku jaket. Aku seperti tak percaya dengan apa yang aku lihat. Tanpa pikir panjang, aku mengambil coklat itu dan meletakkan jaketku ke kursi di sebelahku. Dengan penuh antusias, jari-jariku membuka bungkus coklat, menggigit ujung coklat itu dengan gigiku yang putih dan kuat. Pruk! Aku menjatuhkan batang coklat itu ke alas gerbong. Mulutku tak bisa aku buka. Ingin berteriak namun tak bisa. Rasa panik sontak hinggap di tubuhku. Tanganku mencoba membuka mulutku. Prak! Sesuatu terjatuh dari atas gerbong kosong ini. Sebuah cutter lip tergeletak di samping coklatku. Apa yang ia inginkan? Ucapku dalam hati dengan rasa panik masih menghantui. Keringat dingin mengucur kencang di tubuhku. Aku menurunkan punggungku dan mengarahkan tanganku menggapai cutter itu. Apa yang terjadi? Tangan kananku dengan pelan membuka cutter itu dan mendekatkannya ke mulutku yang tertutup. Tanganku bergerak sendiri. Aku mencoba mengontrolnya namun tak bisa. Tangan kiriku dengan sigap memundurkan tangan kananku sekuat tenaga yang aku bisa. Kepalaku mencoba menghindar. Mataku sudah berlinang air mata ketakutan. Namun ujung cutter itu sudah semakin dekat, dan semakin dekat. Tajamnya ujung cutter itu menyentuh bibirku yang pucat. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati
sejati hanyalah amal bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Teriakku terbangun dari tidurku. Aku menatap sekitar dan kosong. Tak ada penumpang lain di gerbong ini. Aku melihat tubuhku. Raba-raba mulutku, jaket masih menempel di tubuhku. Mulutku masih bisa aku gerakan, namun kemana perginya penumpang yang lain? Aku bangkit dari kursiku dan berjalan ke belakang gerbong. Tanganku dengan kuat membuka pintu gerbong. Terlihat gerbong berwarna coklat itu. Dari balik kaca, di pintu gerbong itu, aku melihat tubuhku yang lain dengan wajah ketakutan, menatap sebuah cutter yang ada di tangan kananku. Cutter itu mendekat ke arah bibirnya yang tertutup. Brok, brok, brok. Aku menggedor-gedor pintu gerbong yang sangat sulit aku buka. Mataku terbelalak, wajahku memucat. Detak jantungku seakan berhenti saat cutter di tangannya menyobek bibir yang tertutup itu. Mataku berlinang. Aku menangis melihat tubuhku yang lain tak berdaya menahan sakit. Bisingnya suara rel kereta yang mengikis kuatnya rel memudarkan suara tangisanku. Apa yang kau inginkan? Apa yang terjadi? Kemudian aku teringat akan sesuatu. Aku mengingat kata-kata mereka. Kakak, minta coklatnya. Ini coklatku, beli sendiri sana. Coco, bagi coklatnya dong. Kenapa kalian selalu minta-minta ke aku? Beli sendiri kan bisa. Dasar gak modal. Coco, kamu gak boleh pelit. Kamu harus berbagi dengan yang lain. Udahlah bu, biarin aja. Milikku ya milikku. Betapa egoisnya diriku. Betapa jahatnya aku pada orang-orang di sekitarku. Apa ini sebuah pelajaran akan apa yang sudah aku lakukan selama ini? Aku masih menangis. Gadis cantik di gerbong itu kini tak lagi manis. Ia buruk rupa dengan coretan darah di wajahnya dan tangisan yang menggema di gerbong itu. Kami sama-sama menangis untuk alasan yang berbeda. Non, ini sudah stasiun terakhir, ucap seorang petugas kereta membangunkanku. Suara khas stasiun menggema. Aku sontak bergegas mengambil tas besarku dan mencangklongkan yang kecil. Keluar gerbong dengan senyuman yang terlontar untuk petugas kereta itu. Aku berlari. Prak! Sebatang coklat jatuh dari saku jaketku. Sebatang coklat yang sudah digigit ujungnya. Aku mengambil coklat itu dan tersenyum. Coco! Teriak seorang pemuda melambaikan tangan ke arahku. Kak Daryl? Jawabku tersenyum berlari ke arah pemuda tinggi dengan jaket hitam itu. Dia menghampiriku dan merebut pelantas besarku untuk ia bawakan. Ia membawakanku sekotak coklat yang terbungkus rapi di wadah plastik yang menawan. Kakak baik sekali. Ntar kita makan bareng ya? Ucapku tersenyum. Tumben, biasanya kamu makan sendiri. Apa yang terjadi denganmu? Ucapnya keheranan. Aku menatap wajah tampannya dengan senyuman. Kan selama ini kakak sudah jadi coklatku yang paling berharga. Hahaha, mulai lagi nih anak. Ucapnya mulai tertawa. Aku pun menyahut tawanya dengan cekikikan khasku. Coco, si pecinta coklat, mulai sadar akan satu hal.
Ya, pendengarnya Budiman, itu tadi cerpen dari Andi Rama dengan judul Last Destination. Apa yang kita miliki sesungguhnya bukan murni milik kita, karena Allah lah satu-satunya pemilik yang sejati. Semoga cerpen tadi bisa memberikan kita pelajaran dan hikmah untuk kita menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio mana yang menyiarkannya, dan topik-topik yang akan dibahas, silahkan klik website kami di mediaislamnet.net atau mediaislamnet.com. Dan kunjungi juga website Pesantren Media di www.pesantrenmedia.com untuk mengetahui kegiatan para santri menimba ilmu dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan jika Anda ingin menghubungi kami, memberikan saran, kritik, dan masukan, silakan kirimkan ke nomor kontak kami di 082 2131 61918. Sekali lagi 082 2131 61918 atau ke email mediaislamnet@gmail.com. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam dakwah Islam bersama Media Islamnet, silahkan mengirimkan donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Dramaga dengan nomor rekening 707-374-2697. Sekali lagi ke nomor rekening 707-374-2697 atas nama Disinta Weni. Saya Nisa Fauliza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Dan jangan lupa untuk menyampaikan apa yang Anda terima dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam segera tersebar luas ke kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.